warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Calon Wakil Presiden pasangan 02, Gibran Rakabuming dipastikan tidak akan hadir dalam dialog uji publik Capres-Cawapres yang digelar oleh pengurus Pusat Muhammadiyah yang dijadwalkan akan berlangsung pagi ini di Surabaya. Kepastian tidak hadirnya putra sulung Presiden Jokowi itu langsung disambut keriuhan di dunia maya. Hashtag Prabowo Gibran takut debat langsung bergema. Kasihan nih Pak Prabowo, jadi ikut terbawa-bawa. Yang nggak datang Gibran, tetapi Prabowo ikut kena getahnya. Dikira sama-sama takut untuk debat. Tapi itulah resiko yang sejak awal saya kira itu sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Prabowo. Karena Gibran ini adalah calon wakil presiden yang sejak lama memang diincar oleh Prabowo. Selain itu saja disodorkan Jokowi sebagai syarat dia akan mendukung penuh Prabowo pada Pilpres 2024. Seperti dikatakan oleh Gibran kan Pak Prabowo itu sudah bolak-balik memintanya menjadi calon wakil presiden. Kepastian Gibran Rakabuming tidak hadir dalam dialog publik atau uji publik oleh Muhammadiyah itu disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti melalui akun X-nya. Saya mendapat informasi dari Mas Nusron Wahid sore ini. Mas Gibran tidak bisa menghadiri undangan dialog publik PP Muhammadiyah, ini ya, PP maksudnya pengurus pusat ya. Dialog hanya akan dihadiri oleh Pak Prabowo. Sangat disayangkan. Itu cuitan dari Profesor Abdul Muti pada hari Kamis kemarin, dan cuitan ini langsung mengundang kehebohan di dunia maya. Mayoritas itu menyayangkan ketidakhadiran Gibran dan banyak yang menudingnya bahwa Gibran ini takut berdebat di forum terbuka yang digelar oleh Muhammadiyah. Maklumlah kalau Muhammadiyah ini kan gudangnya akademisi ya, apalagi kalau digelar di kampus Muhammadiyah ya banyak sekali para profesor atau para intelektual yang tampil di situ sebagai panelis. Ya, mungkin belum sudah keder duluan ini ya membayangkan forum itu sendiri. Kepastian Gibran tidak akan hadir itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Gibran kepada wartawan tanggal 20 November lalu. Itu saya ada agenda yang lain kata Gibran di Bali Kota Solo ini ya, Senin tanggal 20 November. Pak Prabowo berangkat, setahu saya terkonfirmasi berangkat. Kebetulan saya di tempat lain, Pak Prabowo yang hadir, saya ada acara di tempat lain, kata Gibran. Gibran tidak menjelaskan apa agenda yang lebih penting, sehingga dia memutuskan tidak hadir dalam acara yang diinisiasi oleh ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu. Seperti biasa kan Anda pasti hafal ya bagaimana Gibran itu caranya menjawab kepada wartawan. Caranya menyampaikan pendek-pendek saja kalimatnya gitu ya. Kepastian Gibran tidak hadir itu memang sangat mengejutkan karena jadwal hari ini itu kan sebenarnya jadwal yang sudah ditunda karena harusnya jadwal Prabowo dan Gibran itu adalah pada tanggal 21 November ya. Jadi pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa dia itu punya kegiatan kenegaraan lain. Jadi dia tidak bisa hadir dan dia minta ditunda menjadi tanggal 24. Jadi hari ini kan. Dan semula itu dijadwalkan pasangan Prabowo Gibran itu akan tampil di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini salah satu universitas terbesar yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Karena Prabowo minta ditunda, kemudian disepakati Prabowo Gibran itu akan hadir pada tanggal 24 November hari ini, dan namun venue-nya itu diubah, tidak lagi di Universitas Muhammadiyah Malang, namun dipindah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sementara pasangan lain, Anies Caimin itu sudah lebih dulu hadir ya. Mereka hadir dalam dialog yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta hari Rabu 22 November lalu, sementara pasangan Ganjar Mahfud MD itu tampil dalam dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta kemarin hari Kamis tanggal 23 November 2023. Kedua acara tersebut berlangsung sangat sukses ya. Ini yang hadir luar biasa, membludak, dan perhatian publik juga luar biasa besar. Dan kemudian acaranya sendiri juga menarik karena para panelisnya ini terdiri dari para guru besar di lingkungan Muhammadiyah, di lingkungan kampus-kampus Muhammadiyah itu juga
melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam terhadap dua pasang kandidat itu. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies itu dicecar tentang dengan topik salah satunya tentang ibu kota negara baru. Ini kelihatannya orang senang itu, ingin tahu bagaimana sih sikap dari Anies Baswedan tentang ibu kota negara baru ini. Saya setuju, Prof. Wiwi. Ketika daerah tidak melaksanakan yang seharusnya, solusinya adalah dengan diberikan ukuran-ukuran penilaian insentif disinsentif. Bukan masalahnya diambil alih oleh pusat. Begitu masalah diambil oleh pusat, masalahnya bukan selesai, tambah masalah baru lagi. Karena pusat tidak akan mungkin bisa menghandle urusan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Jadi kami melihat tadi, coba lihat, kenapa urusan stunting yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Kenapa urusan pendidikan yang bermasalah nggak tarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat. Kemudian semua urusan-urusan yang punya manfaat tarik itu ke pusat. Dan daerah malah kehilangan pajak dari situ. Jadi sesungguhnya menurut kami, tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah, tapi dari pusat diberikan petunjuk guideline ukuran yang harus dikerjakan apa, ukurannya apa, bila gagal disinsentifnya apa, bila berhasil insentifnya apa, lalu dilakukan penilaian secara terbuka sehingga otonominya dihormati tapi kinerjanya dinilai. Hari ini kinerja nggak pernah dinilai, Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai gubernur nggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa, nggak dapat penilaian itu. Sehingga kami nggak punya penilaian objektif atas apa yang kami kerjakan. Nah, kami melihat bukan resentralisasi, tapi melakukan manajemen pemerintahan dengan otonomi daerah dan ukuran yang benar. Itu menurut hemat kami harus kita lakukan. Sementara ketika berlangsung dialog di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ganjar Pranowo yang hadir bersama dengan Mahfud MD mengaku dia katanya rada keder ini datang ke sini nih karena memang para panelisnya itu pasti sangar-sangar gitu, dan karena itu dia membawa supporter untuk supaya dia lebih pede. Saya dan Pak Mahfud akan berdiskusi tentu dengan para panelis yang lumayan sangar. Karena Prof. Muti tadi menjampaikan ini selected betul, pengalamannya banyak, kapasitas intelektualitasnya tinggi, mesti sangar ini kira-kira gitu. Dan tentu saja seluruh keluarga Muhammadiyah yang sangat saya hormati dari Aisyah, ibu-ibu terima kasih sudah hadir. Karena saya agak nervous datang ke sini, maka saya diantar oleh partai pengusung saya. Ada dari PDI Perjuangan, dari Perindo, P3, Hanura. Masih kurang mantep, saya diantar oleh para relawan. Karena ini forum harus serius ini, mesti kita agak berdebar-debar menyiapkan ini. Mana yang harus saya seleksi? Ketika ini sudah menjadi kebijakan, ada dua hal. Satu, bagaimana membuat regulasi. Dua, bagaimana mendrive regulasi itu bisa dilaksanakan. Itu tugas kami. Maka ada dua hal. Satu adalah konsep yang mesti dilaksanakan, dua kasus. Kalau kasus mesti dibereskan, maka kasusnya membereskan bagaimana? Kita punya lapor apps, ya. Super apps. Baik. Super apps itu adalah case-case yang kemudian muncul yang bisa dilaporkan langsung dengan digital, Bu. Bu, ini sekali lagi saya mau cerita pengalaman, pekerja migran. Ketika dia pulang, itu sebagian besar perempuan. Dia mesti disiapkan apa untuk pulang? Mesti ada pelatihan, pelatihannya apa? Pelatihannya manajerial. Agar dia bisa menjadi investor dan kerja. Partnernya adalah keluarganya. Kami lakukan ini, Bu. Dua, akses khusus. Ini saya buat, Bu, kira-kira tahun 2000, bulan November 2021, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, Bu, kami membuat kredit lapak khusus ibu-ibu. Tindakan afirmasi, akses perbankan untuk mereka dengan suku bunga yang sangat rendah, setahun 2%. Baik. Apa yang mau saya sampaikan pada cerita ini, agar kemudian para ibu-ibu ini dari sisi tindakan dan tadi kasus, betul-betul bisa diberikan sebuah kegiatan yang konkret. Ketidakhadiran Gibran tanpa alasan yang jelas, ini jelas merupakan kampanye buruk bagi pasangan Prabowo-Gibran. Banyak pengamat yang sejak awal memandang sinis terhadap Gibran ya akan semakin mendapat pembenaran.
Sebagai kandidat termuda, tampilnya Gibran pada Pilpres kali ini dinilai memang sangat dipaksakan karena Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya, tadinya mau 3 periode ditolak, kemudian menunda pemilu ditolak, terus nambah masa jabatan juga ditolak, ya akhirnya Gibran yang dipaksakan maju menjadi calon wakil presidennya dari Prabowo. Saya kira ya penolakan mereka-mereka yang kontra terhadap Gibran ini bukan karena usianya yang muda, tetapi selain dikaitkan dengan rekam jejaknya juga proses lolosnya Gibran itu yang banyak sekali dipersoalkan. Sulit memang untuk membayangkan Gibran itu bisa tangkas berargumen seperti dua kandidat calon wakil presiden yang lain, yakni Caimin dan Mahfud MD. Keduanya ini ya selain matang di pemerintahan, mereka ini juga secara intelektual teruji, dan yang lebih penting lagi kedua-duanya ini adalah aktivis sejak masih usia muda, aktivis di kemahasiswaan gitu ya. Tentu saja dua-duanya juga punya pengalaman mengelola birokrasi pemerintahan yang cukup panjang. Sementara Gibran kendati coba dicitrakan sebagai wali kota Solo yang sukses, namun faktanya kan dia ini baru menjadi wali kota Solo itu kurang dari 3 tahun. Ya kalau kemudian disebut sukses, gimana nggak sukses kalau semua program-program pemerintah pusat itu digelontorkan ke Solo gitu ya, dan para menteri-menteri itu hilir mudik sowan Gibran ke Solo. Ya siapapun kalau disupport seperti itu ya pasti akan sukses gitu. Selain itu, seperti saya sebut tadi, orang memandang sinis kepada Gibran ini karena lolosnya dia menjadi calon wakil presiden itu kan bisa terwujud karena pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh pamannya ke Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi. Soal kuah kemampuan, khususnya bobot intelektualitas Gibran ini sesungguhnya sudah coba dipoles oleh lembaga survei. Lembaga survei Indobarometer milik Kodari, jangan lupa Kodari ini adalah pendukung 3 periode, Pak Jokowi 3 periode, itu belum lama ini mempublikasikan hasil surveinya bahwa dalam persepsi publik, Gibran itu jauh lebih intelektual dibandingkan Mahfud MD maupun Muhaimin. Dan yang keterlaluan ini selisih angkanya itu selisih penilaiannya itu sangat tinggi sampai 2 digit. Putra sulung Presiden Jokowi itu memperoleh raihan tertinggi dalam survei dengan atribut kecerdasan dan intelektualitas tertinggi. Ini mencapai 37,6%. Dan berapa nilainya Pak Mahfud? Pak Mahfud itu hanya 23,3%. Jadi ada selisih 14,3% dengan Gibran, makanya saya sebut 2 digit, serta Muhaimin itu hanya sebesar 18%. Jadi nggak sampai separuhnya dari kadar intelektual Gibran. Kami menemukan bahwa poin terkait dengan pintar atau intelektual dalam memilih calon wakil presiden mendominasi, yakni 16,6%. Kata peneliti Indobarometer Christopher Nugroho di Jakarta hari Sabtu 11 November 2023. Ini jadi survei ini sudah dipublikasikan hasilnya begitu ya. Dan tadi itu keterlaluan banget ini angkanya Gibran itu ya. Kendati sudah dipoles sedemikian tinggi oleh lembaga survei, namun tampilan Gibran di depan publik ya nggak berubah, tidak pernah meyakinkan. Bahkan di kalangan netizen itu sebelumnya sudah berkembang isu bahwa KPU itu akan menghilangkan sesi debat kandidat demi untuk melindungi Gibran. Jangan sampai jeblok begitu penampilan Gibran dan ini bikin malu gitu. Namun soal itu kemudian dibantah oleh Komisioner KPU Idam Holik. Berdasarkan keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum, mereka itu menyiapkan debat itu sampai 5 sesi dengan rincian durasi debat yakni 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Format debat pasangan calon dilakukan dengan model kandidat moderator. Dalam debat nanti pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator. Kalau kita cermati debat-debat kandidat yang sebelumnya digelar oleh KPU, yang selama ini terkesan hanya formalitas saja, sebab para kandidat itu sudah mendapat kisi-kisi sebelumnya, dan juga para panelis itu sangat terikat dengan berbagai batasan yang dibuat oleh KPU, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya, sehingga tidak pernah muncul perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan tajam dari para panelis. Sangat berbeda dengan dialog atau uji publik yang digelar oleh kampus maupun mahasiswa. Apapun alasannya, ketidakhadiran Gibran tanpa penjelasan ini makin meneguhkan stigma bahwa Gibran adalah calon wakil presiden yang dipaksakan.
Bayangkan bila seorang kandidat capres tidak pernah mau tampil dan diuji apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia kerjakan bila nanti terpilih menjadi seorang calon presiden atau seorang presiden atau seorang wakil presiden, maka pemilih itu hanya akan memilih kucing dalam karung. Dalam kasus Gibran, sesungguhnya publik sudah tahu jenis apa kucing yang ada di dalam karung itu. Tampilnya Gibran itu adalah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa demokrasi Indonesia mengalami pemburukan di bawah era kepemimpinan Jokowi. Karena itu saya kira kita harus berani dan mau dengan tegas menyatakan menolak Gibran sebagai calon wakil presiden dan tentu saja tolak politik dinasti Jokowi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.